Kalau mencari data kami, jangan di Robito Alawiyah. Salah, nggak ada. Sampai kiamat kurang setengah menit nggak ada di sana. Kejanggalan. Wah, ini bisa menimbulkan fitnah. Dan fitnah itu lebih kejam daripada tidak memfitnah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu sehat, sukses, rezekinya banyak, barokah, amin. Kemarin ada salah satu netizen yang berkomentar di video saya dan dia nge-share sebuah link. Di situ ada berita ya, ditulis kejanggalan nasab Sayyid Zulfikar Basyaiban Al-Idrisi. Di situ ada seorang Gus. Beliau menulis, kalau dilihat dari tulisannya ini, beliau sangat-sangat memperhatikan saya. Masya Allah. Judulnya sangat menarik. Kejanggalan klaim nasab Sayyid Zulfikar Basyaiban Al-Idrisi. Menarik sekali ini. Di situ beliau membagi menjadi dua bagian ya, kejanggalan. Pertama, kejanggalan pada syahadah nasab yang saya miliki, dan yang kedua, kejanggalan yang terdapat dalam pengakuan saya. Ya, karena beberapa bulan yang lalu saya diwawancarai oleh media online yaitu NO Online ya, yang sempat dimuat dalam channel YouTube NO Online. Baik, saya sebenarnya tidak mengenal siapa yang menulis artikel ini, tapi saya akhirnya penasaran juga. Terus saya browsing di Instagram, di Facebooknya beliau, dan saya ketemu dengan beliau. Ketemu dengan ini. Nah, ini rupanya beliau adalah seorang alumnus dari salah satu kampus ya yang ada di Timur Tengah, dan beliau juga seorang aktivis rupanya. Nah, ini ada beberapa tokoh idola beliau ya. Nah, ini. Nah, tapi saya sangat berhusnudzon kepada beliau. Nah, ini memang beliau ini menyempatkan diri untuk mengulas saya, mengulas nasab saya. Masya Allah ini. Saya nggak tahu ini apakah inisiatifnya pribadi atau ada yang minta, saya juga nggak tahu. Yang jelas saya pribadi nggak kenal dan saya nggak minta. Tapi baiklah, agar tidak menimbulkan fitnah yang macam-macam dan akhirnya membuat orang menjadi dosa kepada saya akan menjawab satu persatu. Ya, baik. Lihat judul suratnya, Syahadah Nasab. Ini jelas salah besar. Syahadah Nasab dalam bahasa Arab tulisannya Syahadah Nasab dengan masdar, bukan dengan fa'il, apalagi mu'annats. Pertanyaannya, kalau memang percetakannya orang Arab, ya masa hal yang paling utama, judul bisa salah dengan kesalahan yang sangat sepele. Ini sangat fatal. Ya, syahadah ini dikeluarkan oleh Naqabah As-Sadah Al-Ashraf Ar-Rifa'i Al-Husaini yang ada di 3 negara ya, Turki, Syria, dan Irak. Ya memang di situ kalau secara bahasa memang salah fatal. Tapi apa boleh buat? Karena syahadah itu bukan saya yang minta, tapi saya yang diberi. Nah, namanya diberi ya saya terima dengan ikhlas, wong namanya diberi. Saya tahu itu salah. Ya, saya tahu. Saya pernah mondok, saya pernah belajar bahasa Arab. Saya tahu kalau itu salah. Tapi saya husnudzon. Ya bisa jadi itu apa anak sekarang bilang? Tipe. Ya, salah tulis. Ya namanya manusia.
Manusia itu nggak ada yang benar. Manusia itu tempatnya salah. Al-insan mahallul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Itu manusia. Ya nggak jauh-jauh lah. KTP-nya anak saya itu namanya salah. Ya, salah penulisannya. Padahal sudah ada aktenya, sudah ada, ya masa nggak dibaca kan gitu. Ini salah. Dan membenarkan ini, ya membenarkan kesalahan ini butuh waktu, butuh proses. Di dinas Dukcapil, ya sudahlah, daripada yang penting kena dipakai, untuk sementara nggak terlalu urgent. Ini KTP, apalagi hanya sekedar syahadah, nggak penting buat saya. Salah, memang itu salah. Tapi nggak penting buat saya. Masa saya harus kembalikan ke mana? Ke negara asalnya sana. Nggak mungkin lah, nggak penting. Yang penting itu adalah pengakuan dari keluarga besar. Dari Naqabah, As-Sadah, Al-Ashraf, As-Sa'di, Al-Jabawi, Asy-Syaibani, Al-Idrisi, Al-Hasani. Ada. Nah, kalau yang ini syahadah dari Naqabah, As-Sadah, Al-Ashraf, As-Sa'di, Asy-Syaibani, Al-Idrisi, Al-Hasani. Jadi saya itu punya syahadah nasab itu nggak cuma satu, nggak cuma dua. Ada kurang lebih 20 berapa gitu. Itu nggak minta loh, itu dikasih. Kenapa? Karena keluarga-keluarga kami yang ada di sana dan keluarga dari leluhur kami itu ada yang menikah dengan kabilah yang lainnya, gitu loh. Nah, untuk menjalin silaturahim, kabilah satu dengan kabilah yang lainnya, ya, Naqabah satu dengan Naqabah yang lainnya, kita dikasih gitu, dikasih syahadah gitu loh. Bahwasanya ada ikatan di antara kabilah ini gitu, antara kabilah As-Sa'di, kabilah Basyaiban Al-Idrisi, kabilah Ar-Rifa'i, kabilah Al-Khon, kabilah, nah, itu kita diberi. Dan itu sudah menjadi sebuah tradisi di antara Naqabah, As-Sadah, Al-Ashraf yang ada di dunia. Gitu ceritanya. Oke? Penulisan gelar Sayyid Sa'dullah di syahadah nasab Sayyid Zulfikar dengan kata Asy-Syahir Basyaiban, gambar keempat, ini penulisannya salah karena kalau ditelusuri penyebutan gelar beliau di nasabnya Asy-Syahir Bisyaiban yang terkenal dengan Syaiban, bukan Basyaiban, dengan dua alasan. Pertama, penyebutan ba untuk marga itu masyhur di kalangan Yaman, bukan di Arab lain. Sedangkan nasab yang disebutkan ini Syam dan Maroko. Selain itu, syahadanya yang mengeluarkan tidak ada sangkut pautnya dengan Yaman. Soal Yaman ini diakui sendiri oleh Sayyid Zulfikar di penjelasannya pada video di NU Online. Kedua, tidak sesuai dengan siyakul jumlah, karena dalam kalimat itu sedang menjelaskan status Sayyid Sa'dullah yang terkenal dengan sebutan Syaiban, bukan sedang menjelaskan marganya Basyaiban. Ya benar, marga Basyaiban itu memang masyhurnya itu di Yaman. Ya, itu kan ada tulisan ba sebelum Syaiban, itu memang masyhur di Yaman, kalangan marga-marga di Yaman. Itu apa ya, semacam kata ba itu identik dengan Yaman. Seperti ada Bahashim, Bafake, Baharun, ya. Nah, sedangkan datuk kami Sayyid Sa'dullah Asy-Syahir Bisyaiban, jadi terkenal dengan Syaiban, ya. Datuk kami Sa'dullah bin Abdurrahman bin Ali Al-Mahjub bin Abdullah bin Umar bin Idris bin Abdullah bin Hasan Al-Muthanna bin Hasan As-Sibt bin Ali karramallahu wajhah. Jadi Sayyid Sa'dullah ini memang terkenalnya masyhurnya dengan Syaiban. Makanya keturunannya Asy-Syaibani. Ya, Asy-Syaibani. Nah, ini mumpung saya bicara tentang Basyaiban Al-Idrisi. Jadi sebenarnya datuk kami ini Asy-Syaibani. Nah, kok bisa jadi Basyaiban? Nah, ini gara-gara Vandenberg juga. Gara-gara Belanda juga.
ya, dimasukkan ke dalam keluarga Ba'alawi, dibasyaibankan, menjadi basyaiban. Nah, coba lihat ini. Ini di dalam kitab yang sama seperti kemarin, Syamsul Zahira. Nah, itu kan ada Alu Basyaiban. Nah, ini siapa ini? Vandenberg. Vandenberg semua ini, ya. Jadi datuk kami Asy-Syaibani ini dibasyaibankan Ba'alawi. Nah, beda galur nasabnya. Kalau Basyaiban Ba'alawi itu leluhurnya Abu Bakar Basyaiban. Kalau Basyaiban Al-Idrisi atau Asy-Syaibani ya, itu leluhurnya Sayyid Syarif Sa'dullah Asy-Syahir Bisyaiban. Datuk kami bukan hanya dijadikan Basyaiban Ba'alawi oleh Belanda, tapi di situ juga ditulis tidak memiliki keturunan. Nah, ya apa Belanda ini? Tul. Nah, ini salah satu maroji'nya kitab Syamsul Zahira. Nah, kemudian datuk kami masyhur dengan Basyaiban. Nah, dulu kan perang. Dulu tuh perang. Ya kalau mau koreksi sebuah nasab itu untuk apa? Apa pentingnya? Apalagi koreksi sebuah marga. Gak ada pentingnya sama sekali. Gitu loh. Tapi akhirnya ini semakin tahun. Keluarga kami masyhur dengan Basyaiban. Tapi dikomplain sama siapa? Sama keluarga Ba'alawi, sama keluarga Habaib. Kami dikomplain, itu palsu, ngaku-ngaku. Datanya nggak ada di Robito Alawiyah. Wah, ya sudah. Akhirnya apa? Ya, supaya beda dengan Basyaiban Ba'alawi, kita lapor, kita bercerita kepada keluarga besar. Ganti balik asal aja Asy-Syaibani. Ya kita bilang, nah kalau kita ganti asal Asy-Syaibani, sedangkan kami di sini sudah masyhur dengan Basyaiban. Nanti dibilangnya gonta-ganti marga, tuh kan? Nanti ada ini komplain gonta-ganti marga. Nah, jadi fitnah lagi. Ya sudah, akhirnya ada yang ngasih kebijakan, sudah tambahin aja Al-Idrisinya, dinisbatkan kepada leluhurnya yang lebih tua, Sayyid Idris, yang ada di Maghrib. Biar beda dengan Basyaiban Ba'alawi. Nah gitu loh maksudnya. Ya, kesimpulannya Basyaiban Al-Idrisi ya yang ada di Indonesia sebenarnya adalah keluarga Asy-Syaibani Al-Idrisi atau keluarga As-Sa'di Asy-Syaibani Al-Idrisi Al-Hasani. Itu di Indonesia disebut dengan Basyaiban Al-Idrisi. Gitu. Nah nanti kalau misalnya Ba'alawi ini nggak terima, ya Basyaiban mau dicabut, direbut kembali, nggak apa-apa, ambil saja, nggak ada masalah. Kita masih punya banyak stok marga. Jadi sebuah nasab itu nggak butuh marga sih sebenarnya. Marga itu hanya untuk identitas saja. Oh dari sini. Nasab itu nggak butuh marga, nggak dipasang marganya tetap nyambung, ya tetap nyambung. Kalau aslinya cucunya ya cucunya, gitu loh. Paham ya? Ya. Itu loh. Gak perlu marga-margaan itu nggak perlu. Itu cuma sekedar identitas, ya untuk memperkenalkan. Beliau saat menyebutkan nama nasab dari Sayyid Abdurrahim ke Sayyid Sa'duddin menyebut ada 2 orang dengan nama Umar dengan jarak antara keduanya 9 generasi. Sedangkan yang di syahadah nasabnya hanya menyebutkan 1 orang bernama Umar dengan jarak antara Sayyid Abdurrahim ke Sayyid Sa'duddin 8 generasi. Salah menyebut nasab ini fatal karena umumnya kalangan asyraf hafal nasabnya di luar kepala. Nah ini juga ada penyebutan yang berbeda dengan syahadah yang dikeluarkan oleh Ar-Rifai tadi ya, Naqobah Ar-Rifai. Nah ini juga sama, kan bisa saja tipu ya atau kurang, bisa saja.
Karena Naqobah Ar-Rifai ini bukan dari jalur kami. Kami bukan dari jalur Ar-Rifai. Yaitu dari jalur kerabat kami. Yang benar itu yang saya sampaikan, ya yang di YouTube channel NU Online itu yang benar. Gitu. Jadi yang di syahadah itu ya apa? Itu keliru. Nah, karena memang bukan jalur kami. Ya sudahlah, mau gimana lagi? Ya kita husnuzon saja, mungkin tipu. Ya husnuzon sajalah, manusia kan tempatnya salah dan lupa. Umumnya Ashraf hafal nasabnya di luar kepala. Itu kan umumnya. Ada yang nggak umum loh. Kemarin ada yang menyebutkan nasab saya bin Fulan. Dia lihat HP. Nah itu jangan dibikin-bikin. Wah, namanya manusia. Ya ada yang ngafal, ada yang nggak hafal. Ada yang ngafalkan, ada yang nggak ngafalkan, ada. Itu tidak merubah status kezuriatan atau kesayyidan seseorang. Hafal nggak hafal itu nggak ada masalah. Ya. Terbukti bahwa itu adalah sebuah kesalahan karena setelahnya saya temukan syahadah nasab dengan format yang sama tapi telah dibetulkan. Saya temukan pada orang lain yang mengaku keturunan Sunan Giri dengan klaim aneh bahwa Sunan Giri merupakan keturunan Sayyidina Hasan bin Ali dari jalur Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Aneh karena sejauh yang diketahui bahwa Sunan Giri merupakan keturunan Sayyidina Husain. Nah, seperti Anda menemukan syahadah di keluarga Bani Sunan Giri ya, yang lainnya, Anda menemukan di situ kalau Sunan Giri itu adalah Al-Hasani dari jalur Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Begini, Anda tahu nggak kalau orang yang punya gelar Giri atau Sunan Giri itu bukan satu orang? Itu bukan satu orang. Ada Giri Sepuh. Nah, ada Giri Sepuh, ada Giri Satmoto, ada Giri Kulon, ada Giri Prapen. Nah, Giri itu artinya kan gunung. Sunan Giri itu sebuah gelar. Dan yang pernah menjabat atau bergelar dengan Sunan Giri itu tidak satu orang. Satu orang itu yang masyhur, yang terkenal, yang di Gresik itu. Siapa? Sayyid Ainul Yakin atau Raden Paku atau Giri Satmoto. Nah ini Sunan Giri ya, Sunan Giri yang ini semuanya datanya dibelokkan oleh Vandenberg. Nah mungkin data yang Anda ketahui ini versi Vandenberg. Versi Robito Alawiyah, versi Azmat Han, bukan yang data dimiliki oleh zuriyah yang asli. Nah itu ya. Jadi karena Anda mungkin taunya yang versi Robito Alawiyah, maka Anda akhirnya mengatakan bahwa ini sangatlah janggal. Nah sebenarnya ini nggak penting ya. Kecuali kalau Anda seorang nakib dari sebuah Naqobah As-Sadah Al-Ashraf, atau kecuali Anda seorang zuriyah dari Wali Songo. Nah, begitu. Kalau Anda bukan zuriyah Wali Songo dan data yang Anda ketahui cuman segitu, ya Anda nggak bisa dong mengatakan ini ada kejanggalan. Nah, nggak bisa. Ahsan, lebih baik Anda datang ke siapa? Anda datang kepada pemilik syahadah zuriyah Wali Songo. Anda tanya dulu. Anda tabayun. Anda kan seorang gus. Anda seorang alim ulama. Ya, Anda harus datang, ya, tanya, apakah benar ini? Nah, kalau benar, silakan diposting. Itu pun harus minta izin. Boleh apa enggak? Minta ridhonya, boleh apa enggak? Kan begitu. Kalau nggak boleh ya jangan diposting. Ya. Apalagi nggak izin diposting, salah lagi. Judulnya
kejanggalan. Wah, ini bisa menimbulkan fitnah. Dan fitnah itu lebih kejam daripada tidak memfitnah. Ya. Ada lagi, fitnah itu lebih kejam daripada fitness. Baik, lanjut. Sayyid Zulfikar mengklaim nasabnya tersambung ke Sayyid Abdurrahim yang juga dikenal sebagai Sayyid Arif Segoropuro. Tapi anehnya, beliau mempunyai klaim nasab yang berbeda dari yang sudah dikenal oleh masyarakat soal Sayyid Arif ini. Bahkan berbeda dengan nasab yang ditempel di makam Sayyid Arif. Itu yang nempelkan nasab ya, yang dipikora, ditempelkan di makam Sayyid Arif itu orang-orang yang tidak tahu, yang tidak bisa membedakan mana Sayyid Abdurrahim dan Sayyid Arif. Kita sudah pernah melaporkan hal ini ke juru kunci, ya pengurus makam, sempat dirubah tapi balik lagi. Usut punya usut, ternyata kata penjaga makam ada orang yang mengaku sebagai Habib ikut-ikutan ngurusin tulisan nasab yang ditempel di makam tersebut. Nah, gini Gus. Anda kan bukan orang Segoropuro. Anda orang mana? Nah, ini nggak boleh. Anda sendiri bukan orang Segoropuro. Anda sendiri bukan zuriyah dari Sayyid Abdurrahim ataupun Sayyid Arif ya. Nah, Anda bicara soal ini sebenarnya mohon maaf ya. Ini kejanggalan. Ini sebuah kejanggalan gitu loh. Jadi yang berhak bicara soal nasab itu ya keluarganya sendiri, Gus, bukan orang lain. Nah, mengenai Sayyid Abdurrahim, Sayyid Arif ya, itu di makam Segoropuro. Abdurrahim ada sendiri makamnya, Sayyid Arif ada sendiri makamnya. Dan ini beda orang, beda ayah dan beda zaman, beda masa hidup. Nah, Robito Alawiyah itu nggak tahu apa-apa soal ini. Karena apa? Karena wafatnya datuk kami, ini orang-orang Yaman ini belum ke Indonesia. Dan Robito Alawiyah jauh, tahun berapa? 1928. Ini tahun 1700-an ke 1700 ke 1600 masa hidupnya. Makanya kami ini sebenarnya bernasib yang sama dengan Wali Songo. Lagi-lagi Vandenberg, Belanda. Kan sudah jelas. Udahlah, ini diacak-acak. Keluarga kami sudah diacak-acak sama Belanda. Sudah diacak-acak, nasabnya udah pada gak benar semuanya. Yang tahu yang asli itu hanya zuriyahnya sendiri. Jadi ya, salah kalau Anda memakai atau membandingkan dengan data Basyaiban Ba'alawi. Dengan datanya Robito Alawiyah, beda. Kami bukan Ba'alawi. Sekali lagi, kami bukan Ba'alawi. Kami bukan Al-Yamani. Kalau mencari data kami, jangan di Robito Alawiyah. Salah, gak ada. Sampai kiamat kurang setengah menit gak ada di sana. Nah, kalau Anda memakai data Basyaiban versi Robito Alawiyah, justru malah ada beberapa kejanggalan. Apa? Habib Abdurrahman Al-Masyhur tidak memiliki catatan bahwa ya, Basyaiban Ba'alawi ini memiliki keturunan bernama Sulaiman yang ada di Mojo Agung kan? Habib Abdurrahman Al-Masyhur nggak punya catatannya. Ini loh ada videonya. Saya kasih videonya ya. Biar nggak dibilang fitnah, biar nggak dibilang ngada-ngada. Basyaiban itu dalam beberapa kitab rujukan yang dicatat oleh Habib Abdurrahman Masyhur atau buku 15 yang di Lobito, turunannya Al-Habib Abdurrahman bin Umar Basyaiban itu tidak ada yang namanya Sulaiman dan Abdul Rahim. Cuma dari catatan Habib Ali bin Ja'far As-Saggah ditetapkan ada turunannya yang bernama Sulaiman dan Abdul Rahim. Tapi Abdul Rahim tidak punya turunan.
Nah, di video itu disebutkan bahwa Sayyid Abdurrahim ini sama dengan Sayyid Arif. Punya adik, punya saudara namanya Sayyid Sulaiman Mojo Agung. Padahal yang sebenarnya data di keluarga besar kami, Sayyid Abdurrahim ini tidak punya saudara bernama Sayyid Sulaiman. Dan Sayyid Abdurrahim ini beda orang dengan Sayyid Arif. Di Segorowpuro ada makamnya sendiri. Sayyid Abdurrahim ini bin Abdullah. Beda dengan yang disebutkan di video tadi, Sayyid Arif itu bin Abdurrahman. Beda, bukan itu. Jadi Sayyid Abdurrahim ini bin Abdullah bin Umar Asy-Syaibani Al-Idrisi Al-Hasani. Dulu ada seorang kiai yang pernah bercerita. Ini kiai ini punya pesantren di sekitar makam ya di Segorowpuro, pernah mengatakan bahwa Sayyid Abdurrahim ini memang pernah disebut dengan Sayyid Arif atau Mbah Arif. Kenapa? Karena namanya dulu ya, nama lengkapnya Sayyid Syarif Abdurrahim. Nah, orang sekitar, orang desa, orang Jawa itu lisannya susah menyebut Sayyid Syarif Abdurrahim. Akhirnya mereka menyebut dengan ya seenaknya, yang paling simpel dan paling mudah untuk diucapkan, Sayyid Syarif. Tapi jadinya Sayyid Tarif, Sayyid Tarif gitu. Akhirnya jadi Mbak Arif. Nah, padahal di sebelahnya ya, padahal ada juga yang bernama Zainul Arif. Nah, itu ada makamnya. Beliau juga dipanggil Arif, tapi namanya Zainul Arif. Begitu. Nah, bicara soal Sayyid Sulaiman sendiri, nah ini akhirnya menyebar. Jadi akhirnya ikut membahas Sayyid Sulaiman ya, Mojo Agung. Sayyid Sulaiman ini masanya hidup di tahun 1600-an. Beliau ini sebenarnya kalau dilihat dari nasabnya ya, nasab beliau sebenarnya marganya bukan Basyaiban. Loh kok bisa? Datanya dari Vandenberg, lagi-lagi Vandenberg. Kenapa saya mengatakan bukan Ba'alawi? Kenapa saya mengatakan Sayyid Sulaiman Mojo Agung ini bukan Basyaiban? Karena zuriyahnya yang ada di Sidogiri, nah ini pesantren Sidogiri. Kalau kita bicara soal pesantren Sidogiri, ini tidak bisa dipisahkan dengan sejarah Sayyid Sulaiman Mojo Agung. Karena beliaulah pendiri pesantren Sidogiri. Nah, keluarga Sidogiri sudah mendapatkan isbat dari Naqobah As-Sadah Al-Ashraf Internasional. Bagaimana isbatnya? Mereka adalah keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, jadi nasabnya Sayyid Sulaiman, ya, nasabnya Sayyid Sulaiman Mojo Agung itu adalah Al-Jilani. Ini diperkuat dengan keluarga besar yang lainnya seperti keluarga Kiai Asrori, ya, putranya Kiai Usman Al-Ishaqi. Nah, nasabnya ke sana sama. Jadi Kiai Asrori ini nasabnya juga ke Sayyid Sulaiman Mojo Agung. Nah, cuma mohon maaf beribu maaf, hanya beberapa keturunannya yang diakui oleh Robitoh Alawiyah sebagai Basyaiban, seperti keluarga Dorsemo, kemudian ada beberapa keluarga di Pasuruan ya. Nah, yang akhirnya ya tahu sendirilah ya, bagaimana Belanda dulu memecah belah zuriyah Wali Songo, bagaimana kisah Belanda dulu memecah ya, mengadu domba lah. Nah, sudahlah, saya nggak ngomong. Saya nggak ngomong. Maaf, jangan ada yang marah ya. Maaf, saya nggak ngomong. Nggak, saya lanjut. Sayyid Abdurrahim tersambung nasabnya ke Sayyidina Hasan. Sedangkan yang masyhur selama ini, beliau keturunan Sayyidina Husain. Nggak bisa percaya sama yang masyhur. Itu masyhurnya versinya siapa? Lah kalau masyhurnya versinya Londo, versinya Belanda, versinya Vandenberg, apa bisa diterima?
Kan ada itu ayat Al-Quran itu yang menjelaskan in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Nah, Anda orang alim, Anda ulama, Anda orang soleh, Anda lebih percaya datanya Belanda apa Al-Quran? Gitu saja. Nah, ini tambahan. Menentukan sebuah makam misalnya. Oh, ini makamnya si Fulan, ini makamnya Sayyid Abdurrahim, ini makamnya Sayyid Arif, ini makamnya Sayyid Sulaiman. Untuk memastikan makam mana yang sebenarnya, maka hanya keturunannya yang tahu. Logika sederhananya begini. Kita ini kan diajarkan untuk ziarah ya, ziarah kepada makam leluhur, makam orang tua. Maka tidak mungkin seorang anak tidak tahu makam ayahnya. Nah, ini turun-temurun. Ini sudah menjadi tradisi ya, yang turun-temurun. Sama halnya ketika saya diajak oleh ayah saya ke makam kakek saya. Waktu itu saya kecil. Saya masih anak-anak. Ditunjukkan. Ketika remaja saya sudah bisa berangkat sendiri. Ini loh nak makamnya kakekmu. Nah, dan ini turun-temurun. Ketika abah saya meninggal, ayah saya wafat, anak saya juga saya ajak ke makam ayah saya biar tahu makam kakeknya. Nah, ini sudah mentradisi, turun-temurun dari zaman dulu. Makanya saya bilang, yang tahu makam aslinya itu adalah keturunannya sendiri yang menyimpan datanya. Turun-temurun, bukan orang lain. Ada tambahan informasi via Kiai Nur Hashim SA62. Sopo maneh iki? Bahwa Kiai Haji Agus Ali menyebut kalau nasab Sayyid Zulfikar Basyaiban ini adalah nasab palsu. Iya benar, saya Basyaiban palsu. Yang benar Basyaiban Al-Idrisi. Penilaian Gus Ali ini sangat penting karena beliau termasuk di dalam circle orang-orang bermarga Basyaiban yang banyak di wilayah Jawa Timur khususnya Surabaya Raya. Sebab rata-rata para kiai di wilayah Tapal Kuda bermarga Basyaiban meskipun tidak diperlihatkan. Dan mereka saling mengenal satu sama lain. Umumnya pakai sebutan Mas di awal namanya. Meskipun sebagian tidak diakui oleh Robito Alawiyah dan mereka meyakini bahwa yang di Pasuruan itu adalah putra Sayyid Abdurrahman. Nah, ini perlu saya luruskan ya. Gus Ali itu orangnya baik dan akrab dengan keluarga saya. Jangan adu domba saya dengan Gus Ali. Saya tidak yakin beliau mengatakan demikian. Saya nggak yakin, nggak percaya saya. Keluarganya Gus Ali itu dengan keluarga saya itu sangat akrab. Tidak mungkin ya, jangan diadu domba. Sudahlah, data yang Anda pakai, Anda membandingkannya memakai bandingan data dari Robito Alawiyah. Itu datanya Ba'alawi, kami bukan Ba'alawi. Salah kamar, Gus Bro. Ya kalau misalnya orang Basyaiban gak terima, ya sudah ambillah Basyaiban Ba'alawi itu, ambil. Saya punya banyak stok marga. Saya Asy-Syaibani Al-Idrisi, bukan Basyaiban Ba'alawi. Kalau ada yang mengatakan saya Basyaiban Ba'alawi, itu dusta. Itu fitnah, palsu. Baik, ala kulli hal saya terima kasih banyak atas perhatiannya. Bagus, terima kasih sudah mengulas saya, menulis keluarga besar saya. Nah, cuma harapan saya, karena Anda ini orang alim, Anda ini orang soleh, sayang kalau misalnya Anda menulis tentang seseorang, biografi seseorang, dari sumber yang tidak jelas. Harusnya Anda datang menemui orang yang akan Anda tulis. Siapa? Kalau misalnya saya, Anda datanglah ke rumah saya. Saya siapkan semuanya. Ada yang lainnya yang janggal, nah biar banyak kejanggalannya gitu. Ya kalau gak ada, ya gak ada gitu. Jadi benar-benar objektif, ya kan? Kan begitu harusnya. Seorang penulis itu harus objektif. Tapi gak apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.